Di sebuah sudut Kabupaten Subang, Jawa Barat, terbentang hamparan sawah hijau yang luas. Pagi hari di desa Cisalak biasanya dimulai dengan kokok ayam, suara cangkul menghantam tanah basah, dan tawa anak-anak kecil yang berlari di jalan tanah merah menuju sekolah dasar. Dari kejauhan, deretan rumah panggung sederhana tampak tenang, berdiri di antara pohon kelapa yang bergoyang perlahan ditiup angin. Bagi siapapun yang baru datang, desa ini terlihat seperti potongan surga kecil damai, bersahaja, dan jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan rahasia kelam yang selama bertahun-tahun tak tercium oleh siapapun. Rahasia yang kelak mengguncang seluruh negeri, membuat banyak orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebuah desa yang begitu tenang ternyata menyembunyikan kengerian yang tak terbayangkan. Jalan tanah merah di ujung desa itu adalah pintu menuju dunia lain. Saat musim kemarau, debu menempel di kaki siapa saja yang melintas. Saat musim hujan, jalan itu berubah menjadi lumpur lengket, membuat sepeda motor sering terperosok. Jalan itulah yang menghubungkan desa dengan sebuah peternakan besar milik seorang pria berusia lebih dari 50 tahun, bernama Samsuri bin Anwar. Warga sekitar biasa memanggilnya Pak Sururi. Sekilas, tak ada yang istimewa dari Pak Sururi. Ia berpenampilan sederhana, sering mengenakan sarung lusuh dan peci hitam setiap kali ke masjid. Di pasar, ia dikenal murah senyum, selalu menyapa orang dengan ramah. Sesekali ia ikut membantu biaya perbaikan musola, menyumbang beras untuk pengajian, atau menyalurkan daging kurban. Tidak ada yang akan menyangka bahwa pria ini menyimpan rahasia yang begitu gelap. Justru, bagi banyak warga, ia dipandang sebagai contoh orang baik, yang hidup sederhana tapi dermawan. Peternakan miliknya berdiri megah di tengah ladang luas. Sebuah pagar besi tinggi mengelilingi seluruh kawasan, membuatnya tampak terisolasi dari dunia luar. Dari jauh, suara babi bercampur bau menyengat kerap tercium, terutama saat angin berhembus ke arah desa. Meski banyak orang merasa tidak nyaman melintas di jalan menuju peternakan, hampir tak ada yang berani bersuara lantang. Lagi pula, siapa yang tega menaruh curiga pada seorang tokoh desa yang tampak alim? Namun, ada satu hal yang selalu mengundang tanda tanya. Meski awalnya dianggap sepele, cara Pak Sururi merekrut pekerja. Sejak awal membuka peternakan, ia hanya mau menerima perempuan yang sudah menjanda. Sebagian besar dari mereka datang dari luar daerah Indramayu, Karawang, bahkan ada yang dari Lampung. Usianya rata-rata di atas 25 tahun, dan hampir semuanya berasal dari keluarga yang hidup dalam kesulitan ekonomi. Alasan yang ia berikan terdengar mulia, saya hanya ingin membantu para janda yang kesulitan mencari nafkah. Di sini mereka bisa bekerja, dapat gaji, dan hidup lebih baik. Warga desa yang sudah lama mengenalnya pun percaya begitu saja. Bahkan ada yang memuji kebaikan hatinya, menyebutnya sebagai orang yang beramal lewat pekerjaan. Tapi di warung kopi milik Mak Yayah, yang terletak di persimpangan jalan menuju peternakan, bisik-bisik mulai terdengar. Warung sederhana itu selalu ramai setiap pagi. Meja kayunya sudah penuh goresan, kursi panjangnya agak reyot, namun disitulah para ibu melepas lelah usai belanja di pasar atau mengantar anak sekolah. Obrolan biasanya ringan, harga cabai yang naik, listrik yang sering padam, atau kabar dari kerabat jauh. Tetapi entah bagaimana, pada akhirnya topik selalu berbelok ke arah yang sama. Kenapa begitu banyak pekerja perempuan di peternakan Pak Sururi yang menghilang begitu saja? Awalnya orang menganggap biasa. Mungkin para janda itu menikah lagi. Mungkin mereka pindah ke kota besar untuk mencari pekerjaan lain. Namun semakin lama, semakin banyak cerita tentang perempuan yang lenyap tanpa jejak. Ada yang bilang sempat berpamitan sebentar, ada pula yang hilang begitu saja tanpa satu kabar pun. Anehnya, tak seorang pun pernah kembali berkunjung ke desa atau mengirim pesan kepada teman lama mereka. Bagi sebagian besar warga, rasa ingin tahu itu tak bertahan lama. Hidup di desa penuh dengan urusan sehari-hari. Sawah yang harus digarap, anak yang harus disekolahkan, dan kebutuhan dapur yang tak bisa ditunda. Mereka memilih menutup telinga, berpikir bahwa itu bukan urusan mereka. Namun bagi sebagian kecil yang lebih peka, terutama keluarga korban yang menunggu dengan hati gelisah di kampung halaman jauh dari Subang, kisah tentang peternakan itu terlalu janggal untuk diabaikan. Di antara keluarga yang menanti dengan resah, ada seorang ibu bernama Haj Aminah. Dari rumah kayu sederhana di Indramayu, ia menunggu kabar putrinya, Nur Hayati, yang sejak beberapa bulan lalu bekerja di peternakan Pak Sururi. Awalnya,
Kabar yang datang menenangkan. Nur Hayati rajin mengirim uang, bercerita bahwa pekerjaannya memang berat, tapi gajinya cukup untuk menafkahi 2 anak kecilnya. Namun setelah 3 bulan, semua kabar itu mendadak terputus. Nomor teleponnya tidak bisa lagi dihubungi. Pesan singkat tak pernah terbaca. Grup keluarga pun ditinggalkan tanpa jejak. Hati seorang ibu tak bisa dibohongi. Haj Aminah yakin ada yang salah. Malam demi malam ia berdoa, berharap anaknya hanya sibuk bekerja. Tetapi di dalam hatinya, kegelisahan itu terus tumbuh. Hingga pada suatu subuh, dengan membawa sehelai baju ganti dan doa yang tak putus-putus, ia naik bus malam menuju Subang. Ia tak tahu apa yang menunggunya di ujung jalan tanah merah itu, di balik pagar besi tinggi peternakan yang selalu tertutup rapat. Namun satu hal pasti, langkah kecilnya itu akan membuka tabir rahasia kelam yang selama ini tersembunyi di desa Cisalak. Hari-hari berlalu, tanpa kabar dari Nur Hayati. Di rumah kayu sederhana di Indramayu, Haj Aminah duduk termenung setiap sore di beranda, menatap foto anaknya bersama 2 cucu kecil yang kini menjadi tanggung jawabnya. Senyum Nur Hayati dalam foto itu seakan berbicara. Namun bagi Aminah, senyum itu kini hanya tinggal kenangan yang membuat dadanya sesak. "Bu, Yati kok belum telepon lagi?" tanya cucu sulungnya dengan polos. Pertanyaan sederhana itu membuat Aminah hanya mampu mengusap kepala si kecil, menahan air mata yang hampir jatuh. Di hati kecilnya, ia tahu Nur Hayati bukan tipe perempuan yang akan meninggalkan anak-anaknya begitu saja. Nur Hayati memang janda, tapi ia bukan perempuan lemah. Sejak suaminya meninggal karena kecelakaan, Nur Hayati berjuang keras. Ia rela bekerja apa saja demi menyekolahkan anak-anak. Karena itulah saat mendengar kabar ada pekerjaan di Subang, ia memutuskan berangkat meski berat hati meninggalkan keluarga. Aminah sempat menahan, tapi Nur Hayati berkata lirih, "Bu, kalau saya diam di sini, anak-anak kita makan apa? Saya harus kuat." Kini kata-kata itu terngiang, menambah rasa bersalah di hati Aminah. Beberapa tetangga mencoba menenangkan. "Ah, mungkin Yati sudah dapat jodoh baru. Namanya juga janda. Kalau menikah lagi kan wajar," kata seorang ibu sambil tersenyum setengah hati. Yang lain berkomentar, "Mungkin saja dia pindah kerja ke Jakarta, Bu. Jangan khawatir terlalu dalam." Namun, naluri seorang ibu lebih kuat dari segala kata orang. Aminah yakin ada yang tidak beres. Sementara itu, di warung kopi Mak Yayah di persimpangan jalan menuju peternakan, obrolan tentang hilangnya pekerja perempuan makin sering terdengar. Suatu pagi, saat hujan rintik masih menetes dari atap seng, beberapa ibu berkumpul di sana. Kalian ingat sama Nur Hayati dari Indramayu yang suka belanja ke sini tiap minggu?" tanya Bu Sri, seorang ibu paruh baya. "Iya, iya. Sudah lama sekali tidak kelihatan," jawab Bu Lina, suaranya pelan, seolah takut ada yang mendengar. "Katanya masih kerja di peternakan Pak Sururi. Tapi kok hilang begitu saja? Tidak ada kabar," tambah Bu Sri, mengerutkan kening. Mak Yayah, yang sedari tadi sibuk menyeduh kopi, mendekat sambil berbisik, "Aku dengar sudah beberapa perempuan begitu. Datang kerja, lalu tidak pernah kembali. Aneh kan?" Obrolan itu membuat suasana warung mendadak hening. Masing-masing perempuan menatap satu sama lain dengan gelisah. Namun, seperti biasa, obrolan itu segera bergeser ke hal-hal lain: harga beras yang naik, listrik yang sering padam, rasa ingin tahu cepat padam, terkalahkan oleh rutinitas hidup, tapi tidak bagi Haj Aminah. Semakin lama, rasa cemasnya berubah menjadi tekad. Ia tak bisa hanya duduk menunggu. Suatu malam, setelah berdoa panjang di sajadah, ia memutuskan untuk berangkat ke Subang. Dengan uang seadanya, ia menumpang bus malam. Hujan deras mengguyur sepanjang perjalanan. Jalanan gelap, hanya sesekali diterangi lampu kendaraan yang melintas. Di dalam bus, Aminah duduk sambil memeluk tas kecil berisi baju ganti dan foto Nur Hayati, kepalanya penuh bayangan wajah anaknya. Setiap tikungan jalan membuat hatinya berdebar. Ia berbisik lirih, "Ya Allah, lindungi anakku. Jika benar ada yang terjadi padanya, tunjukkan jalannya padaku." Subuh tiba ketika bus berhenti di terminal kecil Subang. Udara lembab menusuk tulang, bercampur bau tanah basah. Aminah melanjutkan perjalanan dengan angkot, lalu berjalan kaki melewati jalan tanah merah yang becek, sepatunya penuh lumpur, namun ia terus melangkah. Di ujung jalan itu, berdirilah pagar besi tinggi, peternakan Pak Sururi. Dari dalam, bau menyengat kotoran babi,
membuat perutnya mual. Ia berdiri lama di depan pintu, tubuhnya gemetar, lalu memanggil lirih. Yati, Nurhayati. Tidak ada jawaban. Hanya suara babi dari dalam yang terdengar. Tiba-tiba, dari balik pagar, muncullah sosok Pak Sururi. Ia tersenyum tipis, wajahnya tampak ramah seperti biasa. Ibu mencari siapa? Tanyanya dengan suara tenang. Saya mencari anak saya, Nurhayati. Katanya dia kerja di sini. Jawab Aminah, suaranya bergetar. Pak Sururi menatapnya beberapa detik, lalu menghela napas. Oh, Nurhayati. Dia sudah tidak bekerja di sini, Bu. Beberapa minggu lalu ikut seorang lelaki ke Jakarta. Bahkan saya sempat bantu ongkosnya. Aminah terdiam. Kata-kata itu terlalu asing baginya. Ia tahu betul putrinya bukan tipe perempuan yang akan pergi begitu saja, apalagi meninggalkan dua anak kecil tanpa kabar. Nalurinya menolak mempercayai penjelasan itu. Dengan langkah berat, Aminah akhirnya pulang ke Indramayu. Namun hatinya semakin resah. Malam-malamnya dipenuhi doa dan tangis. Ia yakin ada yang disembunyikan di balik pagar tinggi itu. Beberapa minggu kemudian, tekadnya semakin bulat. Ia memutuskan untuk melapor ke polisi. Di kantor polisi Subang, dengan tangan gemetar, ia menuliskan laporan tentang hilangnya Nurhayati. Ia menceritakan bagaimana anaknya menghilang, tentang jawaban aneh dari Pak Sururi, dan keyakinannya bahwa ada sesuatu yang salah di peternakan itu. Petugas polisi menerima laporannya dengan wajah serius, tetapi sikap mereka dingin. Bu, kasus seperti ini sering terjadi. Banyak perempuan yang pergi tanpa pamit. Mungkin anak ibu memang menikah lagi atau pindah kerja, kata seorang polisi muda, berusaha menenangkan. Namun Aminah tidak menyerah. Ia kembali lagi sebulan kemudian, lalu sebulan berikutnya, terus menanyakan perkembangan. Ketekunannya membuat beberapa polisi mulai heran. Mengapa seorang ibu begitu yakin ada yang janggal? Pelan-pelan, suara Aminah mulai terdengar. Beberapa keluarga lain dari Karawang, Cirebon, dan Lampung datang dengan cerita yang sama. Anak atau saudara perempuan mereka hilang setelah bekerja di peternakan Pak Sururi. Dari titik inilah, sebuah rahasia besar yang selama ini terkubur perlahan mulai terkuak. Di sebuah ruang kecil di kantor redaksi koran lokal di Cirebon, seorang wartawan muda bernama Joko Prasetyo sedang memeriksa catatan di mejanya. Tumpukan kertas, buku agenda lusuh, dan segelas kopi dingin menemani malam panjangnya. Joko memang dikenal nekat. Sering menulis berita tentang hal-hal yang dianggap sepele oleh wartawan senior, tapi baginya setiap cerita rakyat kecil layak didengar. Beberapa minggu terakhir, telinganya dipenuhi gosip dari desa-desa sekitar Subang. Ada cerita tentang janda-janda yang bekerja di peternakan lalu menghilang. Awalnya Joko ragu, gosip desa sering dilebih-lebihkan. Namun ketika ia bertemu seorang keluarga dari Indramayu yang kehilangan putrinya bernama Nurhayati, keraguannya mulai goyah. Keluarga itu bercerita, 2 bulan pertama Yati masih rajin kirim uang Mas, tapi setelah itu, hilang. Nomornya tidak aktif, WhatsApp keluar dari grup keluarga. Kami cemas, tapi tidak tahu harus kemana. Joko menulis semua dengan hati-hati di bukunya. Baginya, ini lebih dari sekadar gosip. Ada pola yang berulang. Janda, bekerja di peternakan, lalu lenyap. Namun tak lama setelah ia mulai menelusuri, sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya, "Jangan ikut campur urusan Pak Sururi, kalau masih ingin selamat." Pesan itu membuat tubuh Joko merinding. Ia menatap layar ponsel lama sekali, lalu meletakkannya pelan. Bagian dirinya merasa takut, tapi justru rasa takut itu semakin menguatkan tekadnya. Jika tidak ada yang berani bicara, maka kebenaran akan selamanya terkubur. Sementara itu, di rumah kecilnya di Indramayu, Haj Aminah masih setia menunggu kabar. Hampir setiap bulan ia kembali ke kantor polisi Subang, menanyakan perkembangan. Para petugas awalnya bosan, melihatnya datang lagi dan lagi. Namun ketekunan Aminah perlahan menumbuhkan rasa hormat. "Bu, kalau memang yakin ada yang tidak beres, kami akan coba periksa lagi," kata seorang perwira polisi muda suatu hari. Aminah menatapnya dengan mata sembab. "Saya yakin, Nak. Anak saya bukan tipe yang pergi begitu saja. Tolonglah cari tahu." Laporan Aminah yang tak pernah padam akhirnya menarik perhatian seorang perwira tinggi, Komisaris Besar Polisi Budi Santosa. Beliau dikenal tegas tapi berhati lembut, pernah menangani beberapa kasus besar di Jawa Barat. Saat membaca laporan Aminah, ia terdiam cukup lama. Ini bukan sekadar orang hilang biasa. Polanya terlalu mirip,
dan jumlahnya terlalu banyak. Saya curiga ada sesuatu yang lebih besar, katanya dalam rapat internal. Keputusan pun diambil. Sebuah tim kecil dibentuk untuk menelusuri catatan pekerja di peternakan Pak Sururi. Namun tugas itu tidak mudah. Pak Sururi merekrut pekerja tanpa prosedur resmi. Tidak ada kontrak, hanya secari kertas berisi nama dan asal daerah. Banyak alamat samar, sebagian bahkan tak bisa dilacak. Meski begitu, Budi Santosa tidak menyerah. Kalau benar ada kejahatan pasti ada jejak, kita harus menemukannya, ucapnya tegas. Di sisi lain, Joko Prasetyo semakin dalam menggali informasi. Ia mendatangi desa-desa lain, Karawang, Cirebon, hingga Lampung, polanya sama. Seorang janda direkrut, bekerja di peternakan, sempat mengirim uang, lalu menghilang tanpa kabar. Catatan kecil di bukunya semakin panjang, penuh nama dan tanggal. Semakin lama, Joko sadar, ini bukan kebetulan. Ia mulai menulis artikel berseri di koran lokal. Meski tidak menyebut nama Pak Sururi secara langsung, pembaca mulai bertanya-tanya, kenapa begitu banyak janda lenyap setelah bekerja di satu peternakan? Artikel itu beredar cepat, menimbulkan diskusi di warung kopi dan pasar. Sebagian warga mulai berbisik lebih keras, sebagian lain membela Sururi. Ah, jangan suuzon. Pak Sururi itu orang baik, rajin ke masjid, kata mereka. Namun, bagi keluarga korban, artikel itu bagaikan cahaya. Akhirnya ada yang berani bersuara. Haj Aminah membaca artikel Joko dengan mata berkaca-kaca. Alhamdulillah, ada yang peduli. Anak saya tidak hilang begitu saja. Di ruang kerjanya yang penuh papan catatan, Komisaris Budi menatap foto-foto perempuan hilang yang ditempel di dinding. Wajah-wajah itu tersenyum dalam potret, namun di baliknya hanya ada tanda tanya besar. Ia berkata pelan namun tegas, saya yakin kita sedang berhadapan dengan seorang predator. Ruangan mendadak hening. Para penyidik saling berpandangan, menyadari bahwa tugas mereka jauh lebih berat dari dugaan awal. Mereka tidak hanya menangani kasus orang hilang, mereka mungkin sedang menghadapi seorang pembunuh berantai yang pandai menutupi jejak. Namun tanpa bukti nyata, mereka belum bisa bergerak resmi. Tekanan pun semakin besar. Dari satu sisi, masyarakat masih membela Sururi. Dari sisi lain, keluarga korban semakin lantang menuntut kejelasan. Budi tahu, satu-satunya cara adalah menemukan bukti langsung dari dalam peternakan. Dan untuk itu, ia butuh orang yang berani menyamar. Di sebuah malam yang sunyi, Joko menutup buku catatannya dengan tangan gemetar. Ia sadar berita ini akan menjadi besar. Tapi lebih dari sekadar berita, ini adalah panggilan nurani. Ada puluhan perempuan hilang dan mereka pantas mendapat keadilan. Sementara itu, di rumahnya, Haj Aminah kembali bersujud panjang. Ia berdoa dengan suara serak. Ya Allah, jangan biarkan suara kami terkubur. Tunjukkan kebenaran-Mu. Tak seorang pun tahu, doa ibu tua itu akan menjadi titik awal terbukanya salah satu kasus paling mengerikan yang pernah terjadi di Subang. Suasana kantor Polres Subang malam itu terasa tegang. Di ruang rapat kecil, Komisaris Besar Budi Santosa duduk di depan papan besar penuh foto perempuan yang hilang. Di sampingnya, para penyidik menatap serius. Di tengah keheningan, Budi berkata dengan nada berat, kalau kita terus menunggu bukti dari luar, kasus ini tidak akan pernah terbongkar. Kita butuh seseorang yang masuk ke dalam. Seseorang yang bisa melihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi di balik pagar itu. Semua mata berpaling ke arah seorang perempuan muda berseragam polisi Letnan Sari Dewanti. Usianya baru 26 tahun, tapi keberaniannya sudah dikenal. Budi menatapnya dalam-dalam. Sari, ini bukan misi biasa. Kau akan menyamar menjadi janda miskin yang mencari pekerjaan. Tidak ada jaminan keselamatan. Tapi hanya dengan cara ini kita bisa menemukan kebenaran. Sari menarik napas panjang. Ada ketegangan di wajahnya, tapi matanya mantap. Kalau ini demi keadilan untuk mereka yang hilang. Saya siap, Pak. Beberapa hari kemudian, identitas baru itu pun siap. Ia menjadi Widya, seorang janda muda dari Majalengka. Dalam berkas penyamarannya, tertulis lengkap, suami meninggal karena kecelakaan, meninggalkan seorang anak kecil dan ibu sakit. Semua dokumen dipalsukan dengan detail, dari kartu tanda penduduk hingga surat keterangan domisili. Sari berlatih memainkan peran itu, cara berbicara, gerak tubuh, bahkan nada suaranya dibuat pasrah, seolah benar-benar seorang perempuan desa yang kehabisan pilihan hidup. Malam sebelum berangkat, ia duduk lama di kamar kosnya. Foto ibunya ia letakkan di meja kecil. Doakan aku, Bu.
Aku akan masuk ke sarang singa. Hari yang ditunggu pun tiba. Dengan pakaian sederhana kebaya lusuh, sandal jepit dan tas kain berisi beberapa baju sari, berjalan melewati jalan tanah merah menuju peternakan. Hatinya berdebar kencang, namun wajahnya harus tetap tenang. Ia tahu setiap geraknya akan diperhatikan. Pagar besi tinggi berdiri kokoh, menutup rapat dunia di dalamnya. Bau menyengat kotoran babi menusuk hidung, membuatnya hampir mual. Namun ia menahan diri. Dengan langkah pelan, ia mengetuk pintu besi besar itu. Tak lama, suara langkah berat terdengar dari dalam. Pintu berderit, dan muncullah sosok Pak Sururi. Ia berdiri tegap, wajahnya datar. Senyum tipis terukir di bibirnya. Matanya menatap tajam, seolah menembus isi hati siapapun yang ada di depannya. Mencari kerja, tanyanya singkat. Iya Pak, jawab Sari dengan suara pelan. Ia menunduk, memainkan perannya sebagai perempuan lemah. Saya dengar Bapak suka menolong janda yang kesusahan. Anak saya masih kecil, ibu saya sakit, saya butuh pekerjaan. Pak Sururi menatapnya lama, lalu tersenyum samar. Masuklah, kita bisa bicara di dalam. Langkah Sari melewati pagar itu terasa berat. Seolah-olah ia sedang meninggalkan dunia luar yang aman, masuk ke ruang penuh kegelapan. Hari-hari pertama di peternakan begitu melelahkan. Sari, atau Widya, diberi tugas membersihkan kandang babi. Bau menyengat menusuk hidung setiap pagi. Tangan dan kakinya melepuh karena lumpur bercampur kotoran. Tapi semua itu bukan yang paling berat. Yang paling menekan adalah suasana. Ia ditempatkan di kamar kecil lembab di ujung bangunan, terpisah dari pekerja lain. Setiap malam, ia merasa ada mata yang mengawasi dari balik celah pintu. Kadang, bayangan Pak Sururi terlihat berdiri diam, seolah memastikan Widya tetap ada di sana. Awalnya Sururi tampak ramah, memberi makanan tambahan, bertanya tentang keluarga, bahkan sesekali menyelipkan uang kecil. Tapi bagi Sari, keramahan itu justru terasa dingin, seperti jebakan yang menunggu saat tepat. Malam ketiga, saat suasana peternakan sepi, Sari memberanikan diri menjelajah gudang tua di belakang. Dengan senter kecil yang disembunyikan, ia menyusuri ruangan penuh debu. Di pojok gelap, ia menemukan sebuah peti kayu. Dengan tangan gemetar, ia membuka tutupnya. Seketika napasnya tercekat. Di dalamnya ada tumpukan pakaian perempuan jilbab lusuh, tas usang, perhiasan murah. Barang-barang itu jelas bukan milik satu orang saja. Sari menutup mulutnya agar tidak berteriak. Ia cepat mengeluarkan kamera kecil tersembunyi dan memotret semua benda itu. Setelah menutup kembali peti kayu dengan hati-hati, ia kembali ke kamarnya. Malam itu, Sari hampir tidak bisa tidur. Bayangan wajah para korban seolah menatapnya dari balik kegelapan. Keesokan harinya, ia berusaha bersikap normal. Saat memberi makan babi, ia berpura-pura bercanda dengan pekerja lain, meski di dalam hati ketakutan terus menghantuinya. Namun malam-malam berikutnya semakin menegangkan. Dari kamarnya, ia sering mendengar suara mesin berat dari bangunan besar di tengah peternakan ruang pengolahan pakan. Bau aneh menyengat tercium dari sana, berbeda dari aroma pakan biasa. Anehnya, tidak ada pekerja lain yang diizinkan masuk. Hanya Pak Sururi yang terlihat keluar masuk pada malam hari. Sari mencatat semua dalam pikirannya. Ia tahu, kunci rahasia peternakan ini ada di balik pintu ruang itu. Di luar pagar, tim khusus menerima laporan rahasia dari Sari. Foto-foto barang pribadi yang ia temukan diperlihatkan kepada keluarga korban. Tangisan pecah seketika. Itu jilbab anak saya, ujar seorang ibu dari Karawang. Dengan suara bergetar, itu tas kakak saya yang belikan dulu, tambah seorang pemuda dari Cirebon. Haj Aminah hanya bisa menutup wajahnya dengan tangan. Air matanya jatuh deras. Ya Allah, benar dugaanku. Yati, di mana kau sekarang, Nak? Komisaris Budi menatap bukti itu dengan rahang mengeras. Ini baru pintu masuk. Kita butuh bukti yang lebih kuat. Malam itu, dari jendela kecil kamarnya, Sari melihat ke arah bangunan pengolahan pakan. Suara mesin meraung lagi, bau anyir menembus dinding. Ia menutup mulut dengan kain, matanya berair. Di luar, hujan deras menenggelamkan suara-suara lain. Dengan tangan gemetar, Sari menulis pesan singkat lewat alat komunikasi kecil yang disembunyikan di bantalnya. Bukti ada di ruang pengolahan. Dayat mulai curiga. Jika terlambat, saya mungkin tidak akan keluar. Hari-hari di peternakan semakin berat bagi Widya. Setiap pagi ia bangun sebelum matahari terbit.
membersihkan kandang, menimba air, dan memberi makan babi-babi yang berteriak bising. Namun, pekerjaan fisik itu bukanlah beban utama. Yang paling menghantui adalah tatapan Pak Sururi. Semakin hari, lelaki itu makin sering muncul di dekatnya. Tatapannya tidak lagi sekadar ramah. Ada sesuatu yang dingin, penuh kecurigaan. Setiap kali Widya menunduk pura-pura malu, jantungnya berpacu cepat. Ia tahu, penyamarannya berada di ujung tanduk. Suatu malam, Sururi mendekat ke kamarnya. Pintu diketuk pelan. Lalu suaranya terdengar nyaris berbisik. "Widya, kau sudah tidur?" Widya menahan napas. Dengan gugup ia membuka pintu. Sururi berdiri dengan senyum samar, tapi matanya menyorot tajam. "Kau berbeda dengan pekerja lain," ucapnya datar. "Kau menarik, dan aku merasa kau menyimpan sesuatu dariku." Pertanyaan itu membuat tubuh Widya membeku. Namun ia memaksakan senyum kikuk, menunduk. "Tidak, Pak. Saya cuma orang biasa. Saya hanya bersyukur masih bisa kerja di sini." Sururi menatapnya lama. Waktu seakan berhenti. Hingga akhirnya ia berbalik, melangkah pergi tanpa kata lagi. Begitu pintu tertutup, Widya langsung gemetar hebat. Ia tahu waktunya semakin sedikit. Di luar pagar besi, tim khusus terus memantau. Komisaris Besar Budi Santosa menerima pesan darurat dari Widya. Ia menatap layar ponsel kecil dengan wajah tegang. Dayat sudah curiga. Kalau kita terlambat, dia bisa lenyapkan Widya seperti korban-korban sebelumnya, ujarnya. Para penyidik saling pandang. Mereka tahu operasi harus segera disiapkan. Namun, tanpa bukti keras, surat perintah penggerebekan sulit keluar. Kalau benar ada kejahatan, pasti ada jejak fisik. Kita harus temukan, tegas Budi. Beberapa hari kemudian, tim forensik menemukan sesuatu. Dari catatan pembelian bahan kimia di toko industri, ternyata Pak Sururi rutin membeli natrium hidroksida dan asam sulfat dalam jumlah besar jauh melebihi kebutuhan normal pembersihan kandang. Bahan kimia ini bisa melarutkan jaringan organik, jelas seorang ahli forensik. Budi mengernyit. Kalau hanya untuk bersih-bersih kandang, tidak masuk akal. Ini bukti penting. Namun ia juga tahu, mereka tetap butuh bukti visual dari dalam peternakan. Itu artinya, keselamatan Widya semakin terancam. Malam itu, di ruang sempitnya, Widya menatap langit-langit kamar dengan mata terbuka. Hujan deras mengguyur peternakan. Suara mesin dari ruang pengolahan kembali terdengar. Bau anyir menembus dinding. Ia tak sanggup tidur. Perasaan mual bercampur, takut menyesakkan dada. Tapi justru, rasa takut itulah yang membuat tekadnya semakin kuat. Kalau aku gagal, maka semua ini akan terkubur, bisiknya lirih. Dengan hati-hati, ia menyusup keluar kamar. Hujan menutupi langkahnya. Ia bergerak menuju bangunan besar di tengah peternakan ruang pengolahan pakan yang selalu tertutup rapat. Menggunakan alat kecil yang ia selipkan di ikat pinggang, ia berhasil membuka pintu besi. Aroma tajam langsung menyambut, membuat perutnya bergejolak. Di dalam, mesin besar berjejer. Wadah besi penuh noda samar di dinding. Namun, yang paling mengguncang adalah sebuah lemari kayu di sudut ruangan. Dengan tangan gemetar, Widya membukanya. Isinya membuat napasnya tercekat. Cincin perak, jilbab kusam, tas tangan usang, foto keluarga yang mulai pudar. Semua jelas milik perempuan berbeda. Barang-barang korban, air matanya hampir jatuh. Tapi ia cepat memotret satu persatu dengan kamera tersembunyi, lalu menutup kembali lemari itu persis seperti semula. Dengan langkah tergesa, ia kembali ke kamarnya, memastikan tidak ada yang melihat. Malam itu, ia mengirim pesan terakhir. Bukti ada di ruang pengolahan. Dayat sudah mencurigai saya. Jika terlambat, saya mungkin tidak akan keluar. Di markas kecil Polres Subang, Kompol Budi membaca pesan itu dengan wajah dingin. Kita tidak punya pilihan. Operasi harus dilakukan segera. Para penyidik bersiap. Senjata diperiksa. Kendaraan taktis dipanaskan. Anjing pelacak disiagakan. Tidak ada teriakan. Tidak ada kegaduhan. Semua bergerak cepat dalam kesunyian Subang yang basah oleh hujan. Budi menatap papan penuh foto, korban sekali lagi. Besok pagi, kita serbu. Widya harus selamat. Dan rahasia itu harus terbongkar. Di dalam peternakan, Widya duduk di ranjang besinya. Tubuhnya gemetar. Dari balik pintu, ia mendengar langkah Sururi mondar-mandir. Widya. Suara itu terdengar pelan. Besok,
Akan jadi hari panjang. Widya menutup wajahnya dengan kain, menahan air mata. Ia tahu malam itu mungkin malam terakhirnya. Namun di kejauhan, suara deru kendaraan mulai mendekat. Sebuah badai besar akan segera pecah di desa Cisalak. Fajar menyingsing di Subang dengan kabut tipis menyelimuti sawah. Udara lembab masih menyimpan sisa hujan semalam. Namun pagi itu bukan pagi biasa. Di balik sunyi, puluhan polisi sudah menyebar di sekitar desa Cisalak. Kendaraan taktis diparkir jauh dari jalan utama, anjing pelacak berderum gelisah, dan tim forensik menyiapkan perlengkapan. Komisaris Besar Budi Santosa berdiri di depan papan peta darurat, memberi instruksi terakhir. Begitu target masuk ke ruang pengolahan, kita bergerak. Prioritas utama, selamatkan Widya, amankan bukti, dan tangkap Sururi hidup-hidup. Semua anggota mengangguk. Tegang, tapi siap. Di dalam peternakan, Widya duduk di tepi ranjang besi. Matanya sembab, tubuhnya lelah setelah malam panjang penuh ketakutan. Dari celah jendela kecil, ia melihat Pak Sururi berjalan santai menuju ruang pengolahan sambil membawa jerigen berisi cairan. Pemandangan itu membuat tengkuknya merinding. Ponsel kecil di tangannya bergetar. Pesan singkat dari Budi, bertahan, operasi segera berjalan. Widya menggenggam pesan itu erat-erat, mencoba menenangkan diri. Beberapa menit kemudian, suara lantang memecah kesunyian desa. Serbu, derap langkah kaki mengguncang tanah. Polisi bersenjata lengkap menerobos pagar besi. Anjing pelacak menggonggong keras. Kendaraan taktis berderum mendekat. Seluruh peternakan seketika dipenuhi hiruk-pikuk komando. Para pekerja berhamburan keluar barak, berteriak kebingungan. Suara babi bercampur teriakan polisi menambah kekacauan. Di ruang pengolahan, Pak Sururi yang sedang menuang cairan menoleh cepat saat pintu digedor keras. "Polisi, jangan bergerak!" Wajahnya menegang, tapi ia masih mencoba berdiri tenang. "Ada apa ini? Saya hanya peternak biasa," ucapnya datar. Komisaris Budi melangkah maju, pistol terarah. "Cukup Pak Sururi, kami punya bukti kuat. Anda ditangkap atas dugaan hilangnya puluhan pekerja perempuan." Sururi sempat terdiam, senyum getir muncul di wajahnya. Ia tampak ingin melawan, tapi akhirnya mengangkat tangan perlahan. Sementara itu, tim forensik segera bergerak. Mereka menyemprotkan cairan khusus di lantai dan dinding ruang pengolahan. Dalam sekejap, bercak-bercak samar menyala biru jejak darah yang selama ini berusaha dihapus. "Ya Allah," bisik seorang polisi muda, wajahnya pucat. Tak berhenti di sana. Polisi juga memeriksa gudang belakang. Di antara tumpukan karung plastik, mereka menemukan pecahan tulang manusia yang sudah patah-patah. Bau tajam menyengat membuat beberapa petugas menutup mulut. Semua segera didokumentasikan, dimasukkan ke dalam kantong bukti. Widya yang sudah diamankan lebih dulu dari kamarnya, menyaksikan semua dari kejauhan. Kakinya bergetar, ia menutup wajah dengan tangan, bukan lagi karena takut, melainkan campuran lega dan ngeri. Selama berhari-hari, ia menahan peran berpura-pura lemah di depan predator. Kini, semua kebusukan itu akhirnya terbongkar. Di luar pagar, kabar penggerebekan cepat menyebar. Beberapa keluarga korban yang sebelumnya berkumpul di Subang berlari menuju lokasi. Haj Aminah berdiri di tepi jalan tanah merah. Matanya sembab saat melihat barang bukti diangkat keluar. "Ya Allah, semoga kebenaran akhirnya terungkap," ucapnya lirih. Komisaris Budi menghampirinya, menunduk hormat. "Bu, kami akan lakukan tes forensik untuk memastikan identitas. Tapi yakinlah, tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi." Tangis pecah di antara para keluarga korban. Mereka saling berpelukan. Sebagian jatuh, terduduk di tanah. Hari itu, berita penggerebekan mengguncang media. Judul-judul besar muncul di layar televisi. Peternakan Subang dibongkar. Misteri hilangnya puluhan janda terjawab. Seluruh negeri terkejut. Namun bagi Widya, sorotan kamera terasa jauh. Ia duduk diam di kursi mobil polisi, tubuhnya lelah, matanya kosong. 2 minggu penuh ketakutan kini berakhir, tapi meninggalkan luka mendalam. Komisaris Budi duduk di sampingnya, menepuk bahunya dengan lembut. "Kau sudah melakukan hal besar, Sari. Tanpa keberanianmu, semua ini mungkin tetap terkubur." Widya menoleh pelan. Suaranya bergetar. "Tapi, Pak, berapa banyak dari mereka yang sudah tidak bisa kita selamatkan?" Budi terdiam sejenak, lalu menjawab lirih. "Mungkin banyak. Tapi hari ini, setidaknya kita memastikan tidak ada korban berikutnya, dan keluarga mereka akhirnya mendapat kepastian."
Sementara itu, Pak Sururi duduk di kursi belakang mobil tahanan, tangannya terborgol. Wajahnya tetap tenang, seolah tidak ada beban. Bahkan senyum samar masih menghiasi bibirnya. Itu bukan senyum penyesalan. Itu senyum seorang predator yang akhirnya kehilangan sarangnya. Mobil polisi pun melaju menuju Mapolda Jawa Barat. Di sepanjang jalan, warga desa berdiri tertegun. Sebagian melongo tak percaya, sebagian lagi berbisik-bisik. Tokoh desa yang selama ini mereka anggap alim dan dermawan, kini terbongkar sebagai monster. Pagar besi peternakan itu kini dijaga ketat polisi. Di baliknya, ilalang basah bergoyang diterpa angin, seolah menjadi saksi bisu atas rahasia kelam yang akhirnya terbongkar. Namun bagi keluarga korban, ini baru permulaan. Mereka masih harus menunggu kepastian dari uji forensik, masih harus menghadapi proses hukum panjang. Dan bagi Haj Aminah, perjuangan menemukan Nurhayati belum berakhir. Tapi untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan, ia bisa berbisik lirih dengan tenang. Nak, kebenaran akhirnya datang. Malam itu, di ruang tahanan Mapolda Jawa Barat, Pak Sururi duduk diam di kursi besi. Tangannya terborgol, wajahnya datar, nyaris tanpa ekspresi. Cahaya lampu neon putih menerangi ruang interogasi yang sepi, hanya suara kipas angin tua berdecit memecah keheningan. Komisaris Besar Budi Santosa melangkah masuk. Berkas di tangannya tebal berisi hasil penyelidikan awal. Ia menatap Sururi lama sebelum duduk berhadapan. Semua bukti ada di tangan kami, kata Budi tegas. Darah di dinding, tulang di gudang, barang-barang pribadi puluhan perempuan. Katakan di mana mereka dikuburkan. Sururi menarik napas pelan, lalu menatap lurus ke arah Budi. Senyum samar terukir di bibirnya. Kalian pikir sudah tahu segalanya. Itu baru permukaan, ucapnya tenang. Kalimat itu membuat ruangan hening. Para penyidik yang duduk di belakang kaca gelap saling berpandangan. Budi menahan diri agar tidak terpancing. Ia tahu, pelaku seperti Sururi sering bermain dengan psikologi, mencoba membalik keadaan. Yang kami butuhkan hanyalah kebenaran, ujar Budi datar. Dan cepat atau lambat, kebenaran itu akan kami temukan, dengan atau tanpa mulutmu terbuka. Sururi hanya tersenyum tipis, lalu menunduk, seolah lelah menjawab. Sementara itu, di halaman Mapolda, keluarga korban menunggu dengan wajah letih. Mereka duduk di kursi plastik, sebagian bersandar di dinding, sebagian lain berdoa dengan bibir bergetar. Di antara mereka, Haj Aminah duduk menggenggam tas kecilnya erat-erat. Di dalam tas itu tersimpan foto Nurhayati bersama dua anaknya. Foto yang selalu ia bawa kemanapun, sebagai penguat harapan. Seorang penyidik keluar menghampiri para keluarga. Proses interogasi butuh waktu. Kami juga sedang menunggu hasil forensik. Mohon bersabar. Aminah hanya mengangguk. Dengan suara serak ia berbisik. Kami hanya ingin kepastian, meski hanya tulangnya. Kata-kata itu membuat beberapa ibu lain menunduk, menahan tangis. Keesokan harinya, tim forensik mulai bekerja di lokasi peternakan. Kolam besar di belakang dipompa hingga airnya surut, menyisakan lumpur pekat berbau busuk. Petugas dengan pakaian khusus turun perlahan, mengais lumpur dengan hati-hati. Tidak lama, seorang petugas berteriak, "Dapat!" Kantong bukti pertama diangkat dari lumpur, potongan tulang yang jelas bukan milik hewan. Keheningan menyelimuti semua yang menyaksikan. Tak ada teriakan histeris, hanya tangis tertahan, pahit dan berat. Hari-hari berikutnya, puluhan kantong bukti terus diangkat dari kolam dan gudang. Potongan tulang, gigi, dan benda-benda kecil yang melekat di antaranya. Semua dimasukkan ke dalam kotak pendingin untuk dibawa ke laboratorium forensik. Widya, yang masih dalam pemulihan, menyaksikan dari jauh. Napasnya tercekat setiap kali melihat kantong bukti diangkat. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, aku tidur di atas tanah yang sama dengan tempat mereka dikubur." Pikiran itu menghantamnya lebih keras daripada semua rasa takut yang pernah ia alami. Beberapa minggu kemudian, hasil uji DNA keluar. Di ruang rapat Mapolda, tim forensik menyerahkan berkas kepada Budi Santosa. Dari potongan tulang yang diperiksa, sebagian besar cocok dengan DNA keluarga yang melapor. Identitas mereka terkonfirmasi, jelas kepala tim forensik. Budi mengangguk pelan. Wajahnya tegang, tapi ada kelegaan terselip. Setidaknya keluarga mereka mendapat kepastian. Hari itu, keluarga korban dipanggil ke Mapolda. Ruangan sederhana dipenuhi tangis dan doa ketika hasil disampaikan. Satu persatu nama korban disebut, dan keluarga yang hadir mengangguk dengan air mata bercucuran.
Seorang ibu dari Karawang memeluk jilbab kusam milik anaknya yang ditemukan di gudang. Ini miliknya, ya Allah, akhirnya aku tahu nasibnya. Seorang pemuda dari Lampung, Ridwan, terduduk lemas saat kantong berisi tulang ibunya ditunjukkan. Ibu janji kerja setahun saja, lalu pulang bawa uang sekolah. Tahun-tahun berlalu, yang kembali hanya ini. Suaranya pecah dalam tangis. Haj Aminah menatap foto Nurhayati lama sekali sebelum menerima berita bahwa tulang anaknya juga ada di antara yang teridentifikasi. Ia tidak menjerit, tidak menangis keras. Hanya air mata mengalir deras di pipinya. Sementara bibirnya bergetar membaca doa. Setidaknya sekarang aku tahu, ucapnya pelan. Yati tidak hilang tanpa jejak. Dunia tahu apa yang terjadi padanya. Di sisi lain, media nasional mulai mengguncang publik. Artikel demi artikel muncul dengan tajuk besar, predator peternakan Subang terungkap, puluhan janda hilang, misteri akhirnya terjawab. Jurnalis Joko Prasetyo menulis sebuah artikel panjang berjudul, "Mereka bukan sekadar angka." Ia menggambarkan para korban sebagai perempuan yang pernah bermimpi, berjuang demi anak-anak mereka, bukan sekadar nama dalam daftar orang hilang. Artikel itu menyebar luas, memicu gelombang simpati dan kemarahan. Demonstrasi kecil muncul di beberapa kota, menuntut keadilan ditegakkan tanpa kompromi. Namun, di ruang tahanan, Pak Sururi tetap dingin. Ia tidak membantah tuduhan, tapi juga tidak mengaku. Sesekali ia berkata singkat kepada petugas, "Kalian baru membuka sebagian cerita." Ucapan itu membuat bulu kuduk merinding, seolah masih ada sisi gelap lain yang belum terungkap. Komisaris Budi keluar dari ruang interogasi malam itu dengan wajah muram. Kepada timnya ia berkata, "Kita sudah menemukan kebenaran, tapi pekerjaan belum selesai. Kita masih harus memastikan ia dihukum setimpal. Dan bagi keluarga korban, satu hal kini pasti, roda keadilan akhirnya mulai bergerak." Di beranda rumahnya, Haj Aminah duduk memandang langit sore. Suaranya lirih, namun penuh keyakinan. Kita sudah melewati masa paling gelap. Sekarang waktunya menuntut balasan. Hari persidangan akhirnya tiba. Sejak pagi buta, halaman Pengadilan Negeri Bandung sudah dipadati ratusan orang. Ada keluarga korban yang datang dari jauh dengan mata sembab, ada wartawan dengan kamera menggantung di leher, dan ada masyarakat biasa yang hanya ingin menyaksikan sejarah kelam ini dipertontonkan di muka hukum. Spanduk sederhana terbentang di depan pagar. Keadilan untuk para ibu yang hilang. Hukum mati Sururi. Polisi berjaga ketat. Barisan kawat pembatas dipasang agar massa tidak menerobos. Namun meski suasana panas, tidak ada kerusuhan. Semua mata tertuju pada satu pintu. Pintu tempat terdakwa akan masuk. Di dalam ruang sidang, kursi-kursi kayu penuh. Di barisan depan duduk keluarga korban. Haj Aminah mengenakan kerudung putih. Tangannya menggenggam foto Nurhayati. Di sampingnya ada Ridwan dari Lampung, wajahnya tegang. Dan beberapa ibu lain yang wajahnya penuh luka batin. Suasana hening ketika hakim ketua memasuki ruangan, didampingi dua hakim anggota. Jaksa penuntut umum duduk dengan setumpuk berkas, sementara pengacara Sururi menyiapkan catatan pembelaan. Lalu pintu samping terbuka. Dengan borgol di tangan, Pak Sururi digiring masuk, wajahnya tetap datar. Ia menyapu ruangan dengan pandangan singkat, lalu duduk tenang di kursi terdakwa. Tidak ada penyesalan, tidak ada ketakutan, hanya tatapan kosong yang membuat sebagian orang merinding. Bisik-bisik terdengar di barisan belakang. "Itu dia, orang yang bikin puluhan janda hilang." Hakim membuka sidang dengan suara berat. "Hari ini kita mulai pemeriksaan perkara nomor sekian, terdakwa Sururi bin Harun, terkait dugaan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap sejumlah pekerja perempuan di peternakannya." Jaksa berdiri, membuka dengan nada tegas. Ia memaparkan hasil penyelidikan, mulai dari darah yang ditemukan di ruang pengolahan, tulang manusia dari kolam belakang, barang-barang pribadi korban, hingga kesaksian dari keluarga. Semua dijabarkan dengan runtut, disertai bukti visual yang ditayangkan di layar proyektor. Ketika foto barang pribadi korban muncul, isak tertahan terdengar dari kursi keluarga. Haj Aminah menutup mulut dengan tangan, air matanya menetes, namun ia tetap tegak menatap lurus ke arah terdakwa. Setelah jaksa selesai, giliran saksi dipanggil. Saksi pertama adalah seorang ahli forensik. Ia menjelaskan hasil uji DNA dengan tenang, menyebutkan bahwa potongan tulang yang ditemukan cocok dengan DNA keluarga korban. Secara ilmiah, tidak terbantahkan.
Identitas mereka terkonfirmasi. Katanya, suasana ruang sidang hening, hanya terdengar isak tangis tertahan. Saksi berikutnya adalah seorang pekerja lama peternakan yang pernah melarikan diri bertahun lalu. Lelaki itu gemetar saat berbicara. Saya pernah lihat Pak Sururi membawa sesuatu di malam hari ke arah kolam belakang. Waktu itu saya takut bicara, tapi sekarang saya yakin. Yang saya lihat bukan sampah, tapi tubuh korban. Kata-katanya membuat ruangan riuh. Beberapa keluarga menutup wajah dengan tangan, tidak sanggup mendengar. Hakim segera mengetuk palu, meminta ketenangan. Namun puncak ketegangan terjadi ketika saksi kunci dipanggil. Letnan Sari Dewanti, atau Widya dalam penyamarannya. Ia melangkah pelan ke mimbar saksi. Mengenakan baju sederhana, wajahnya pucat tapi matanya tegas. Seluruh ruangan menatapnya. Dengan suara bergetar namun jelas, Sari menceritakan bagaimana ia masuk ke peternakan dengan identitas palsu, bagaimana Sururi mendekatinya dengan tatapan mencurigakan, hingga penemuan lemari kayu berisi barang-barang korban. Selama saya di sana, ucapnya lirih, saya selalu merasa dia menunggu saat yang tepat untuk menjadikan saya korban berikutnya. Ruangan mendadak hening. Semua terdiam, membayangkan bagaimana polisi muda itu harus hidup berhari-hari dalam ketakutan di sarang predator. Pengacara Sururi mencoba membantah. Klien saya hanyalah seorang peternak sederhana. Tidak ada saksi mata yang melihat langsung ia membunuh. Semua ini hanya dugaan. Jaksa langsung menatap tajam. Apakah wajar ada darah manusia, tulang di kolam, dan barang pribadi puluhan perempuan di satu peternakan? Tidak ada kebetulan sekejam ini. Hakim mengangguk, mencatat setiap argumen. Menjelang sore, sidang ditutup sementara. Hakim mengetuk palu. Sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda tuntutan jaksa. Keluarga korban berdiri perlahan. Haj Aminah menghampiri Sari, memeluk tangannya dengan erat. Nak, terima kasih sudah berani. Karena kamu, kami bisa berdiri di sini. Sari hanya mengangguk, suaranya tercekat. Ia tahu perjalanan belum selesai, tapi hari itu langkah besar telah diambil. Kebenaran akhirnya dibawa ke hadapan hukum. Di luar gedung, massa yang menunggu mendengar kabar sidang meledak dengan teriakan. Hukum mati! Hukum mati! Bendera dan poster kembali terangkat. Media nasional melaporkan langsung, sementara jurnalis Joko Prasetyo menulis cepat di buku catatannya. Artikel berikutnya sudah terbentuk di kepalanya. Sidang kebenaran, negara versus predator. Namun di dalam mobil tahanan yang membawanya kembali ke sel, Sururi tetap tenang. Senyum samar sempat muncul di wajahnya, membuat bulu kuduk merinding. Seakan-akan ia masih menyimpan sesuatu yang tak pernah diucapkan. Hari itu, Bandung bukan hanya menyaksikan sebuah sidang. Ia menjadi panggung di mana air mata, kemarahan, dan keberanian berpadu. Dan semua orang tahu, perjalanan menuju keadilan baru saja dimulai. Minggu berikutnya, suasana pengadilan negeri Bandung kembali memanas. Sejak subuh, massa sudah memenuhi halaman, membawa poster dan spanduk. Suara teriakan menggema, hukum mati Sururi, keadilan untuk para ibu. Polisi memasang barikade tambahan, berjaga ketat. Namun, sorak-sorai massa tidak bisa dibendung. Semua ingin menyaksikan bagaimana negara menjawab jeritan hati puluhan keluarga korban. Di dalam ruang sidang, kursi kayu kembali penuh. Para wartawan duduk dengan kamera siap, pena tergenggam. Keluarga korban hadir lebih banyak dari sidang sebelumnya. Haj Aminah, Ridwan, dan ibu-ibu lain duduk di barisan depan. Mata mereka sembab, tapi sorotnya penuh keteguhan. Hakim membuka sidang dengan suara berat. Hari ini agenda kita adalah mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Jaksa berdiri, membawa berkas tebal. Suaranya mantap, tiap kata menggema di ruang sidang. Berdasarkan bukti forensik, kesaksian saksi, barang bukti berupa darah, tulang, dan barang pribadi korban yang ditemukan di peternakan terdakwa, serta pengakuan saksi kunci yang hidup di dalam lingkungan terdakwa, selama 2 minggu penuh kami menyimpulkan bahwa terdakwa Sururi bin Harun terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap puluhan perempuan. Ruang sidang hening. Semua menunggu kalimat berikutnya. Oleh karena itu, kami menuntut terdakwa dengan hukuman maksimal, pidana mati. Suara itu pecah seperti petir. Tangis dan bisik-bisik langsung terdengar. Beberapa keluarga menunduk, menangis syukur. Haj Aminah menutup wajahnya dengan kedua tangan, berdoa dalam hati. Ridwan mengepalkan tangan.
Air matanya jatuh. Di luar, kabar tuntutan cepat menyebar. Massa yang menunggu langsung bergemuruh meneriakkan lebih keras lagi, hukum mati, hukum mati. Namun, giliran pembelaan datang. Pengacara Sururi berdiri, mencoba tetap tenang. Yang mulia, katanya, klien saya memang keras dalam bersikap, tapi tidak ada saksi mata yang melihat langsung ia membunuh. Semua bukti hanyalah dugaan, interpretasi dari potongan cerita. Klien saya juga pernah mengalami masa lalu pahit, dikhianati, dan trauma. Ia tidak sepenuhnya bertanggung jawab. Bisik-bisik ketidakpuasan terdengar. Hakim mengetuk palu, meminta ketenangan. Pengacara melanjutkan, kami mohon agar majelis hakim mempertimbangkan hukuman lebih ringan, seumur hidup misalnya, agar terdakwa bisa memperbaiki diri dan menebus kesalahan dengan cara lain. Jaksa menatapnya tajam. Apakah wajar darah manusia ditemukan di ruang pengolahan? Apakah wajar ada puluhan tulang di kolam belakang? Apakah wajar barang-barang korban menumpuk di gudang? Tidak ada kebetulan seperti ini, apalagi diulang puluhan kali. Ini bukan masa lalu yang pahit ini. Kejahatan berantai. Kata-kata itu menggema, membuat ruangan kembali sunyi. Sepanjang sidang, Sururi tetap duduk tenang. Ia tidak menolak, tidak membantah, hanya menatap kosong. Sesekali senyum samar muncul, membuat bulu kuduk merinding. Ketika hakim bertanya, apakah ia ingin memberi tanggapan? Sururi hanya berkata singkat, kalian semua ingin melihat saya jatuh. Baiklah, tapi ingat, kebenaran tidak berhenti di sini. Kalimat itu membuat suasana ruang sidang tegang. Seakan ada rahasia lain yang ia simpan rapat. Menjelang sore, hakim menutup persidangan. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda pembacaan vonis. Palu diketukkan 3 kali. Suara kayu menggema keras. Keluarga korban bangkit pelan. Haj Aminah berbisik pada ibu-ibu lain. Kita sudah mendengar suara kita dijawab. Tinggal menunggu palu terakhir. Di luar gedung, suasana semakin panas. Massa berteriak, televisi menyiarkan langsung. Media sosial penuh dengan tagar. Keadilan untuk janda Subang. Hukum mati Sururi. Jurnalis muda Joko Prasetyo menulis artikel terbaru di laptopnya sambil duduk di trotoar depan pengadilan. Judulnya, Sidang Kebenaran, Tuntutan Mati untuk Sang Predator. Artikel itu segera menyebar, dibaca jutaan orang, memicu diskusi luas di masyarakat. Bagi Joko, ini bukan hanya berita besar. Ini adalah panggilan nurani. Mereka bukan sekadar nama. Mereka ibu, kakak, adik, dan anak. Dan hari ini, suara mereka akhirnya mengguncang ruang sidang, tulisnya. Sementara itu, di dalam mobil tahanan, Sururi tetap duduk diam. Borgol mengekang tangannya, tapi ekspresinya sama sekali tidak menunjukkan kegelisahan. Ia hanya menatap keluar jendela, menonton massa yang meneriakkan namanya dengan penuh amarah. Senyum samar kembali muncul di bibirnya. Senyum yang bukan menunjukkan penyesalan, melainkan kesombongan yang aneh, seolah ia masih memegang kendali, meski dunia menentangnya. Hari itu, Bandung menjadi saksi sejarah. Sebuah persidangan yang tidak hanya tentang seorang terdakwa, tetapi tentang jeritan hati puluhan keluarga kecil yang menolak bungkam. Namun semua orang tahu, pertarungan terakhir akan terjadi minggu depan, ketika palu hakim diketukkan untuk menentukan vonis akhir. Pagi itu, Bandung diselimuti kabut tipis. Namun suasana di sekitar Pengadilan Negeri Bandung jauh dari tenang. Ribuan orang memadati halaman, membawa poster, bendera, dan teriakan penuh amarah. Polisi berjaga dengan barikade kawat berduri, namun sorak-sorai massa tetap bergemuruh. Vonis mati, vonis mati. Keadilan untuk para korban. Media nasional menyiarkan langsung. Mobil-mobil satelit televisi berjajar di depan gedung pengadilan. Semua orang tahu, hari ini sejarah akan ditulis. Hari vonis untuk Pak Sururi. Di dalam ruang sidang, suasana tegang menyelimuti. Kursi penuh sesak oleh keluarga korban, wartawan, dan pengamat hukum. Di barisan depan, Haj Aminah duduk dengan wajah tegar, meski matanya sembab. Di tangannya, foto Nurhayati masih tergenggam erat. Hakim ketua memasuki ruangan, didampingi 2 hakim anggota. Semua berdiri, lalu duduk kembali ketika palu diketukkan. Sidang hari ini mengagendakan pembacaan vonis terhadap terdakwa Sururi bin Harun. Ucap hakim ketua dengan suara berat. Beberapa detik kemudian, pintu samping terbuka. Sururi digiring masuk dengan borgol di tangan. Ia duduk di kursi terdakwa dengan wajah datar. Matanya menyapu ruangan sekali, lalu menunduk.
sama sekali tanpa ekspresi, seolah ia hanya menghadiri rapat biasa, bukan sidang yang menentukan hidupnya. Bisik-bisik terdengar di barisan belakang. Tidak ada rasa takut, bahkan sedikit pun. Hakim mulai membaca rangkaian pertimbangan hukum. Satu persatu bukti disebutkan, hasil forensik darah dan tulang, kesaksian saksi kunci Letnan Sari Dewanti, pengakuan keluarga korban, hingga catatan keuangan yang menunjukkan pola hilangnya para pekerja. Majelis menilai, kata hakim dengan suara mantap, bahwa terdakwa telah dengan sadar dan terencana melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa banyak orang. Tindakan terdakwa tidak hanya merugikan keluarga korban, tetapi juga mengguncang rasa aman masyarakat luas. Suasana ruang sidang sunyi. Semua menahan napas, menunggu kata berikutnya. Atas dasar itu, pengadilan menjatuhkan hukuman maksimal kepada terdakwa. Hakim mengangkat palu. Pidana mati. Palu diketukkan 3 kali. Suara kayu menggema keras, memecah kesunyian ruangan. Tangis pecah di kursi keluarga. Haj Aminah menutup wajahnya dengan tangan, air matanya jatuh deras. Namun kali ini bukan hanya air mata duka, melainkan juga kelegaan. Ridwan dari Lampung terduduk, wajahnya tertutup kedua tangan. Akhirnya, Ibu, keadilan untukmu datang, bisiknya lirih. Ibu-ibu lain saling berpelukan, sebagian jatuh sujud syukur. Tangis dan doa bercampur jadi satu. Namun di kursi terdakwa, Sururi tetap duduk tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada protes. Hanya senyum samar yang sempat terlintas di bibirnya sebelum ia digiring keluar ruang sidang. Senyum yang membuat sebagian orang kembali merinding, seolah ia masih menyimpan sesuatu yang tak pernah terucapkan. Pengacara Sururi berdiri dengan wajah pucat. Ia tahu, usahanya sia-sia. Sementara jaksa menatap keluarga korban dengan sorot mantap. Seakan berkata, kebenaran akhirnya tegak. Di luar gedung, kabar vonis langsung disambut sorak-sorai. Massa berteriak, melambaikan poster dan bendera. Hidup keadilan! Hidup keadilan! Beberapa orang menangis sambil memeluk keluarga korban yang keluar dari gedung. Wartawan berdesakan, mikrofon terarah, kamera menyala. Haj Aminah berdiri di tengah kerumunan. Dengan suara serak ia berkata, vonis ini tidak akan mengembalikan anak-anak kami. Tapi setidaknya, mereka tidak lagi terkubur dalam diam. Dunia tahu apa yang terjadi pada mereka. Kata-katanya membuat massa terdiam sejenak, lalu bergemuruh kembali. Jurnalis Joko Prasetyo menulis cepat di buku catatannya. Artikel yang sudah ia rancang sejak lama kini menemukan ujungnya. Judulnya, Vonis Keadilan. Predator peternakan Subang dijatuhi hukuman mati. Ia menulis, hari ini, suara tangis yang terkubur bertahun-tahun akhirnya didengar. Hakim mengetukkan palu dan seluruh negeri menyaksikan. Keadilan memang terlambat, tapi ia datang juga. Ketika mobil tahanan membawa Sururi keluar dari halaman pengadilan, massa kembali berteriak. Sebagian melemparkan bunga, sebagian mengangkat poster. Namun Sururi hanya menatap keluar jendela dengan wajah dingin. Sama sekali tidak terguncang. Senyum samar itu muncul lagi. Senyum yang tidak pernah bisa dibaca apakah itu tanda menyerah atau justru tanda tantangan terakhir. Mobil pun melaju, meninggalkan kerumunan yang masih berteriak penuh emosi. Hari itu, Bandung menjadi saksi sejarah. Sebuah palu hakim tidak hanya menjatuhkan hukuman, tetapi juga memulihkan martabat puluhan keluarga kecil yang menolak bungkam. Namun bagi mereka, perjuangan belum berakhir. Vonis hanya langkah awal. Yang lebih sulit adalah menerima kenyataan bahwa orang-orang tercinta tidak akan pernah kembali. Di rumahnya, malam itu Haj Aminah duduk di beranda. Angin lembut Subang berhembus, membawa aroma tanah basah. Ia menatap foto Nurhayati, senyum di foto itu kini terasa jauh, tapi tidak lagi menjadi misteri. Setidaknya sekarang ibu bisa tidur dengan tenang nak, bisiknya. Dan untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan, Aminah merasa ada sedikit kedamaian di hatinya. Beberapa minggu setelah vonis mati dijatuhkan, desa Cisalak di Subang kembali terlihat tenang dari luar. Sawah-sawah menghijau, anak-anak berlarian di jalan tanah, dan suara adzan masih menggema dari surau kecil. Namun, ketenangan itu hanya di permukaan. Di ujung desa, peternakan milik Pak Sururi kini berdiri sunyi. Pagar besi tinggi yang dulu tertutup rapat, kini digembok dan dijaga aparat. Rumput liar mulai tumbuh di sela-sela, cat besi berkarat, dan bau busuk yang dulu menusuk kini berganti aroma tanah lembab yang ditinggalkan. Warga desa yang lewat sering berhenti sejenak, menatap pagar itu dengan wajah muram.
Ada yang berbisik doa, ada pula yang hanya menggeleng dengan ngeri. Peternakan itu menjadi semacam monumen bisu pengingat akan kengerian yang pernah bersembunyi di balik temboknya. Pemerintah daerah memutuskan untuk menutup permanen lahan itu. Beberapa pejabat sempat mengusulkan agar dijadikan lahan produktif kembali, namun penolakan warga terlalu kuat. Biarkan tempat itu kosong. Jangan ada yang tinggal di sana lagi, kata seorang tokoh desa. Bagi mereka, tanah itu bukan sekadar peternakan. Itu adalah kuburan tak kasat mata, tempat puluhan perempuan kehilangan nyawa. Sementara itu, di Indramayu, Haj Aminah perlahan belajar menerima kenyataan. Setiap sore ia duduk di beranda rumah, menatap foto Nurhayati bersama kedua cucunya. Senyum di foto itu tetap sama, tapi kini tidak lagi menyimpan misteri. Setidaknya nak, bisiknya, ibu tahu nasibmu. Dunia tahu apa yang terjadi padamu. Kau tidak hilang sia-sia. Tetangga sering melihat Aminah termenung, namun juga melihat semangat baru dalam dirinya. Ia kini aktif, mendampingi keluarga korban lain, berbagi doa, dan menjadi tempat bersandar bagi ibu-ibu yang kehilangan. Kalau kita diam, kejahatan akan kembali. Kita harus saling menguatkan, katanya pada sebuah pertemuan kecil. Di sisi lain, Letnan Sari Dewanti, yang di desa dikenal sebagai Widya, sang penyamar menjalani masa pemulihan. Ia diberi cuti panjang oleh kepolisian. Namun ketika ditawari kesempatan untuk pergi jauh beristirahat, Sari menolak. Saya tidak mau berhenti, katanya pada atasannya. Kalau saya berhenti, seolah semua ini hanya mimpi buruk. Padahal ini kenyataan. Dan saya ingin terus berjuang agar tidak ada lagi korban berikutnya. Meski tubuhnya sudah keluar dari peternakan, sebagian jiwanya masih tertinggal di sana. Setiap malam, ia masih sering terbangun karena mimpi buruk. Suara mesin berderu, bau anyir menembus hidung, tatapan tajam sururi menembus dari kegelapan. Namun justru luka itu, yang kini menjadi alasan baginya untuk melangkah. Di sebuah wawancara singkat dengan media, Sari berkata, para korban bukan hanya angka. Mereka adalah ibu, kakak, adik, perempuan yang pernah bermimpi sederhana untuk menghidupi keluarga. Saya hanya kebetulan bisa selamat. Kewajiban kita adalah memastikan mereka didengar. Kata-katanya menyebar cepat, membuat masyarakat menaruh hormat padanya. Banyak yang menyebutnya sebagai simbol keberanian. Namun Sari tidak pernah menganggap dirinya pahlawan. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan, katanya lirih. Komisaris Besar Budi Santosa juga menerima banyak apresiasi. Namanya disebut dalam laporan resmi sebagai pemimpin operasi yang berhasil membongkar kasus paling gelap di Subang. Namun, ia tetap rendah hati. Ini bukan kemenangan satu orang. Ini hasil kerja sama tim, keberanian Sari dan doa para keluarga korban, ucapnya dalam sebuah konferensi pers. Masyarakat luas pun mulai sadar akan rapuhnya perlindungan bagi perempuan yang bekerja jauh dari rumah. Diskusi publik bermunculan. Organisasi masyarakat, akademisi, hingga tokoh agama menyerukan perlunya sistem yang lebih baik agar tragedi serupa tidak terulang. Media menulis editorial, tragedi Subang adalah peringatan keras bahwa kebaikan kadang hanyalah topeng. Kita tidak boleh lengah. Kewaspadaan adalah benteng terakhir melawan kegelapan. Namun di balik semua itu, luka yang ditinggalkan tidak mudah sembuh. Ridwan dari Lampung masih sering duduk sendirian di teras rumahnya, menatap jalan sepi. Ibu janji kerja setahun saja, katanya pada seorang tetangga, tapi yang pulang hanya tulangnya. Kata-kata itu membuat banyak orang di kampungnya meneteskan air mata. Di malam yang hening, Haj Aminah duduk bersama cucu-cucu Nurhayati. Ia bercerita dengan suara lembut, meski air matanya kadang menetes. Ibu kalian perempuan kuat. Ia pergi karena ingin kalian sekolah. Ia korban, tapi juga pahlawan. Jangan lupa doakan dia setiap hari. Anak-anak itu mengangguk meski belum sepenuhnya mengerti. Namun bagi Aminah, itu cara menjaga agar Nurhayati tidak hanya dikenang sebagai korban, melainkan sebagai seorang ibu yang berjuang sampai akhir. Dan di Subang, setiap kali orang melintas di depan pagar peternakan kosong itu, mereka tahu tanah itu menyimpan cerita kelam yang tidak boleh terulang. Bagi sebagian orang, itu menjadi pengingat untuk selalu waspada. Bagi sebagian lain, itu menjadi doa yang tak pernah putus. Semoga arwah para korban diterima dengan tenang, dan semoga masyarakat tidak lagi menutup mata terhadap penderitaan di sekitarnya.
Hari-hari terus berjalan. Kehidupan perlahan kembali normal. Namun ingatan tentang para perempuan yang hilang tidak akan pernah padam. Mereka mungkin telah pergi, tapi kisah mereka menjadi peringatan keras bahwa wajah ramah bisa menyembunyikan niat gelap dan bahwa cinta, keberanian, serta solidaritas mampu menyingkap tabir kegelapan. Beberapa bulan setelah vonis mati dijatuhkan kepada Sururi, Subang mulai dikenal bukan hanya dengan sawah dan perkebunannya, tetapi juga sebagai tempat lahirnya sebuah kesadaran baru. Tragedi itu mengguncang seluruh negeri, menoreh luka, namun juga memantik diskusi besar tentang perlindungan perempuan, kekuatan keluarga, dan pentingnya solidaritas. Di warung kopi, di masjid, di balai desa, topik tentang kasus peternakan masih sering muncul, namun kali ini bukan lagi sebagai gosip, melainkan sebagai bahan renungan. Seorang bapak tua berkata, "Dulu kita menutup mata, kita pikir itu bukan urusan kita, padahal kalau sejak awal kita peduli, mungkin ada yang bisa diselamatkan." Kalimat sederhana itu membuat semua orang terdiam. Media dan suara publik. Peran media menjadi sorotan besar. Artikel-artikel yang ditulis oleh Djoko Prasetyo kini dibukukan dengan judul "Mereka Bukan Sekadar Angka". Buku itu laris manis, dibaca di berbagai kota, bahkan dipakai sebagai bahan diskusi di kampus dan sekolah. Dalam salah satu seminar, Djoko berkata dengan suara bergetar, "Saya bukan pahlawan. Saya hanya mencatat suara yang hampir terkubur. Para korban ini layak dikenang bukan sebagai nama dalam daftar hilang, tapi sebagai manusia yang punya mimpi, cinta, dan keluarga." Kata-katanya disambut tepuk tangan panjang. Televisi nasional juga menayangkan dokumenter berjudul Tabir Gelap Subang. Di akhir tayangan, kamera menyorot wajah Haj Aminah yang berkata pelan, "Kami sudah melewati masa paling gelap. Sekarang waktunya kita menuntut balasan. Bukan hanya untuk anak-anak kami, tapi agar tidak ada lagi yang bernasib sama." Solidaritas keluarga korban. Dari tragedi ini, lahirlah sebuah kelompok kecil bernama Suara Ibu Nusantara. Didirikan oleh Haj Aminah bersama beberapa keluarga korban, kelompok ini bergerak untuk memberi pendampingan pada perempuan yang bekerja jauh dari rumah. Mereka mengadakan pertemuan rutin, mengunjungi desa-desa, memberi penyuluhan tentang hak-hak pekerja, dan mengingatkan pentingnya komunikasi dengan keluarga. "Kalau ada yang pergi kerja, jangan dibiarkan sendirian," kata Aminah saat pertemuan di Karawang. "Tulis alamat, simpan nomor telepon, dan jaga komunikasi. Jangan sampai ada lagi yang hilang tanpa jejak." Perkataan itu disambut anggukan dan air mata. Para ibu tahu mereka tidak bisa mengembalikan orang-orang yang sudah tiada, tapi mereka bisa mencegah tragedi baru dengan cara sederhana, saling menjaga, perubahan kebijakan. Kasus ini juga mendorong pemerintah untuk bertindak. Beberapa regulasi baru lahir. Setiap pekerja, bahkan di sektor kecil seperti peternakan, wajib tercatat secara resmi. Pemilik usaha diwajibkan membuat kontrak kerja tertulis dan melaporkan identitas karyawan ke dinas terkait. Di parlemen, seorang anggota dewan berkata, "Tragedi Subang tidak boleh terulang. Kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelaku, tapi juga karena kelengahan sistem dan sikap masa bodoh masyarakat." Peraturan itu disambut baik, meski beberapa pengusaha kecil mengeluh. Namun mayoritas masyarakat mendukung, karena mereka tahu harga dari kelengahan terlalu mahal, puluhan nyawa. Widya dan tekad baru. Sementara itu, Letnan Sari Dewanti, Widya, kembali berdinas setelah masa pemulihan. Ia kini ditempatkan di unit khusus perlindungan perempuan dan anak. Meski sering dihantui bayangan masa lalunya, Sari memilih menjadikan itu bahan bakar semangat. "Kalau saya bisa menyelamatkan satu orang saja dari jalan yang salah, berarti penderitaan itu tidak sia-sia," katanya pada rekan sejawatnya. Banyak orang menganggapnya simbol keberanian. Namun Sari selalu merendah. "Saya bukan pahlawan. Pahlawan sebenarnya adalah para ibu yang tidak pernah menyerah mencari anaknya. Saya hanya jembatan." Renungan masyarakat. Di Subang, setiap kali orang melewati pagar peternakan kosong itu, mereka teringat pada wajah-wajah yang hilang. Sebagian berhenti sejenak, berdoa dalam hati. Ada yang membacakan Al-Fatihah. Ada pula yang hanya menunduk dengan getir. Tempat ini mengajarkan kita bahwa kejahatan bisa bersembunyi di balik senyum. Kata seorang pemuda desa, "Kita tidak boleh lagi mudah tertipu." Kata-kata itu kemudian jadi semboyan tak resmi di desa. Jangan buta oleh senyum. Harapan untuk masa depan. Meskipun luka masih dalam, tragedi itu telah menumbuhkan sesuatu yang baru.
keberanian untuk bersuara. Banyak keluarga korban yang dulu diam, kini berani tampil, berbicara di forum, mendorong perubahan. Haj Aminah sering berkata, anak-anak kita memang tidak kembali, tapi mereka meninggalkan warisan, kesadaran. Dan kesadaran ini akan kita teruskan. Generasi muda pun mulai peduli. Di sekolah-sekolah, guru menceritakan kasus ini sebagai pelajaran tentang kewaspadaan dan empati. Anak-anak mencatatnya sebagai bagian dari sejarah kelam yang harus dijaga agar tidak terulang. Hari-hari kembali berjalan di Subang, di Indramayu, di Lampung, di Cirebon. Namun ingatan tentang puluhan janda yang hilang itu tidak akan pernah padam. Mereka mungkin telah pergi, tapi suara mereka kini hidup di hati banyak orang. Mereka telah mengubah rasa takut menjadi kekuatan, dan kesedihan menjadi dorongan untuk membangun masa depan yang lebih aman bagi semua. Saudara-saudaraku, kisah yang baru saja kita telusuri bukanlah sekadar cerita kriminal. Ini adalah cermin kehidupan. Dari Subang yang tenang, kita belajar bahwa di balik senyum ramah kadang tersimpan niat gelap dan bahwa kejahatan bisa bersembunyi di tempat paling tidak kita duga. Namun, kisah ini juga menunjukkan satu hal, bahwa kebenaran tidak pernah bisa selamanya dikubur. Cepat atau lambat, ia akan muncul ke permukaan, dibawa oleh keberanian, cinta dan ketekunan. Tentang cinta seorang ibu, dari sosok Haj Aminah, kita melihat bagaimana cinta seorang ibu tak pernah padam. Ia menempuh perjalanan jauh, menahan hujan dan ketakutan, demi mencari anaknya. Ia tidak menyerah meski pintu ditutup, meski kata-kata menenangkan, justru terasa seperti pisau. Cinta seorang ibu adalah kekuatan yang melampaui logika. Aminah mengajarkan kita bahwa kasih sayang bukan sekadar kata, tapi tekad yang membuat seorang perempuan sederhana mampu melawan kebisuan satu desa, bahkan menghadapi ancaman dari orang berkuasa. Tentang keberanian. Dari Letnan Sari Dewanti, kita belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, melainkan tetap melangkah, meski rasa takut itu menghantui setiap napas. Ia menyamar, masuk ke sarang predator, tidur di kamar sempit dengan bayangan maut, hanya demi menemukan kebenaran. Mungkin kita bukan polisi, bukan penyidik, bukan jurnalis, tapi keberanian bisa kita tunjukkan dalam bentuk lain. Berani berkata benar, berani menolak ketidakadilan, berani melindungi yang lemah di sekitar kita. Dunia tidak hanya butuh orang baik, tapi juga orang baik yang berani. Tentang solidaritas, tragedi ini juga memperlihatkan betapa pentingnya kebersamaan. Awalnya, keluarga korban berjalan sendiri, suara mereka ditolak dan diabaikan. Namun ketika mereka bersatu, ketika media ikut bersuara, ketika masyarakat mulai peduli, barulah tabir kelam itu terbuka. Hidup ini tidak bisa dijalani sendirian. Kita butuh tangan orang lain untuk saling menopang. Dan saat kita berdiri bersama, tidak ada kejahatan yang bisa bertahan lama. Tentang kewaspadaan, ada satu pelajaran pahit yang tidak boleh kita lupakan. Jangan mudah terlena oleh penampilan. Sururi dikenal ramah, rajin ke masjid, dermawan di mata tetangga. Tapi di balik itu semua, ia menyembunyikan kebengisan. Kita tidak diajak untuk curiga pada semua orang. Tapi kita diingatkan untuk bijak. Jangan terlalu cepat percaya. Jangan menutup mata pada tanda-tanda ganjil. Kadang, rasa acuh bisa menjadi pintu bagi kejahatan merajalela. Tentang keadilan, vonis mati untuk Sururi memang tidak bisa mengembalikan para korban. Nurhayati, Dewi, Lestari, dan puluhan nama lain tidak akan kembali ke rumah mereka. Namun vonis itu membuktikan satu hal, bahwa kejahatan tidak akan selamanya menang. Keadilan mungkin datang terlambat, tapi ia datang juga. Dan dari situ kita belajar untuk percaya bahwa meski dunia tampak gelap, selalu ada hukum, selalu ada orang-orang yang berjuang siang malam demi kebenaran. Renungan untuk kita semua. Saudara-saudaraku, mari kita renungkan bersama, apakah kita sudah cukup peka pada sekitar? Apakah kita siap berdiri bersama ketika ada yang hilang suara? Apakah kita cukup berani untuk berkata benar, meski itu sulit? Hidup bukan hanya tentang panjangnya usia, melainkan tentang seberapa banyak kebaikan yang bisa kita tinggalkan. Jangan menunggu kehilangan baru, menyadari betapa berharganya keluarga, sahabat, dan tetangga kita. Penutup, kisah dari Subang ini memang kelam, penuh air mata, dan menyayat hati. Namun dari kegelapan itu kita bisa menemukan cahaya, cinta seorang ibu,
keberanian seorang perempuan muda, solidaritas keluarga korban, dan semangat masyarakat untuk berubah. Jangan biarkan cerita ini hanya lewat sebagai kisah seram. Jadikan ia sebagai pengingat bahwa kejahatan bisa menyamar, tapi kebaikan, doa, dan keberanian akan selalu menemukan jalannya. Saudara-saudaraku, jika kisah ini menyentuh hati Anda, mari tinggalkan komentar tentang apa yang paling membekas bagi Anda. Jangan lupa mendukung kanal ini dengan menyukai dan berlangganan, agar kita bisa terus berbagi cerita-cerita penuh makna. Dan ingatlah, kita mungkin tidak bisa menyelamatkan semua orang, tapi kita bisa menjaga orang-orang di sekitar kita. Karena pada akhirnya, keadilan bukan hanya tugas polisi atau hakim. Keadilan adalah tugas kita semua, sebagai manusia yang hidup berdampingan di bumi yang sama.